Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi kita masih pada bab furudul wudu wa sifatihi. Kita sudah kemarin membahas ahkam yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dari ayat ke-6 pada surat Al-Maidah. Yang pertama yaitu ada isyaratun niyat taharah, kemudian yang kedua bahwasanya membasuh anggota badan yang 4 ini atau yang 5 ini adalah wajib ketika dia atau seseorang sedang berhadas kecil. Kemudian kita bahas yang berikutnya, hikmah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu wa minha anna tartiba baina hadhihi al-a'dha al-arba'ati syartun. Bahwasanya urutan tertib urutan antara anggota badan ini mulai dari wajah, tangan, kepala dan juga kaki adalah syartun, syarat sahnya wudu. Berarti gimana kalau tidak urut, tidak tertib, maka wudunya jadi tidak sah. Maka kita perlu bahas apa itu syarat. Asyartu lughatan. Ini nanti antum bisa dapatkan di pelajaran usul fiqh atau qawaidul fiqhiyah. Nanti ada pengertian syarat, ada pengertian sebab dan macam-macamnya. Di sini kita akan bahas sedikit. Syarat secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Ya, maka kita bisa katakan asyratus sa'ah. Yang artinya apa? Ai alamatuha, yaitu artinya adalah tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana yang Allah katakan dalam ayatnya, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghdah faqad jaa'a asyratuha. Ya. Maka apalagi yang mereka tunggu illa sa'ah, kecuali adalah hari kiamat, an ta'tiyahum baghdah, yang hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang asyratuha, tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu secara bahasa artinya tanda-tanda. Kemudian secara istilah, syarat adalah huwallazi yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun wa huwa kharijul amal. Nah, ini ini agak main kata ya. Kalau yang paham bahasa Arab insyaallah paham. Kita jelaskan sedikit. Syarat adalah alladzi yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang jika dia tidak ada, jadi syarat itu tidak ada, maka mewajibkan sesuatu yang lain itu tidak ada. Nah, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun, dan ketika syarat ini ada, tidak harus, tidak wajib, tidak lazim sesuatu yang lain itu ada maupun tidak. Wa kharijul amal, dan syarat itu termasuk sesuatu yang di luar amalan.
Jadi misalnya toharoh ya, misalnya toharoh adalah syarat sholat. Nah, toharoh itu sendiri bukan bagian dari sholat ya, keluar dari sholat. Nah, tetapi sholat itu bergantung kepada toharoh. Kalau tidak ada toharoh, apakah ada sholat? Ya, tentu saja tidak. Dia harus toharoh dulu baru dia bisa sholat. Ya. Maka kita contohkan biar paham. Misalnya contohnya adalah at-toharoh ya, sama tadi. Toharoh adalah syarat sahnya sholat. Ya. Idza adimat, apabila toharoh itu enggak ada, ya, kalau seseorang tidak bersuci terlebih dahulu, adimat as-sihah, maka sholatnya tidak sah. Enggak ada sholat begitu. Fahada makna yalzamu min adamihi al-adam. Ini adalah makna dari pengertian yalzamu min adamihil adam. Ya. Kalau tidak ada toharoh, maka tidak ada sholat. Sama seperti pembahasan kita, kalau tidak ada tertib, ya, berurutan ketika dia berwudu, maka ya, wudunya tidak sah. Ay yalzamu min adami tahaqquqi syarti adamu sihhatis shalah. Jadi wajib ketika tidak ada atau melazimkan ketika tidak diwujudkan syarat yaitu bersuci tadi, maka tidak ada juga ada musihatis salat, tidak ada juga sah salat atau tidak ada salat bagi dia karena dia tidak memenuhi syaratnya yaitu bersuci. Nah, wala yazam min wujudi taharah sihhatus shalah wala adma sihhatiha wala admu sihhatiha. Tapi tidak lazim ketika seseorang atau ketika sudah ada taharah, ya, seorang sudah berwudu misalnya, sudah bersuci, ya, tidak melazimkan salatnya itu sah dan juga atau tidak sah. Bal takunu qad takunu as-salatu batilatan disababin akhar. Ya, bahkan mungkin kadang salat yang dia lakukan batal karena sebab yang lain. Salatnya tidak sah karena sebab yang lain. Mungkin dia salat di luar waktunya. Ya, seperti itu. Jadi kita jelaskan lagi ketika sudah berwudu nih, sudah ada toharah, ya, belum tentu sholatnya nanti dia sah ataupun tidak sah. Ini adalah makna dari la yalzam min wujudihi wujudun wala adbun. At-taharatu laysat minas shalah, dan toharah bukan termasuk dari salat. Ini makna dari kharijul amal. Ya. Syarat itu keluar dari amalan, bukan bagian dari amalan itu, tapi pisah dalam hal perbuatan. Nah, itu pengertian syarat. Ya, jadi di sini ya, tertib merupakan sesuatu yang wajib ketika seorang ingin berwudu, dia harus tertib, harus urut. Kalau tidak urut, maka ya wudunya tidak sah. Kenapa tertib itu masuk ke dalam syarat sahnya wudu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, telah mengurutkannya dari mulai wajah, tangan, kepala dan kaki. Wa adkhala adwan mamsuhan bainal a'dha'il maghsulah. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya, bagian anggota badan yang diusap, mamsuh yang diusap, bainal a'dha'il maghsulah, antara di antara anggota badan yang dibasuh. Ya, wala ya'lam lihada fa'idah siwa tartib wa umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibda' bima bada Allah bih. Dan tidak diketahui ya, wala ya'lam, tidak diketahui lihada, untuk masalah ini kenapa kok ada ya, anggota badan yang diusap diletakkan di antara anggota badan yang dibasuh ya, kepala itu diusap. Kenapa diletakkan antara tangan dan kaki, yang mana tangan dan kaki itu caranya membersihkannya adalah dibasuh ya,
diketahui faedahnya kecuali hanya apa? Tertib urutan yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dan juga berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ya. Fahuwa wa in kana waridan fil haji, nah, walaupun itu atau hadis ini datang menjelaskan ketika dalam amaliyah haji, fa innahu ya'ummu kulla syai'in. Akan tetapi hadis ini mencakup semuanya, dan juga ma'anna jami'al wasifin liwudu'ihi sallallahu alaihi wasallam dzakaruhu murattaban, dan juga disebutkan bahwasanya para perawi, para yang menjelaskan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua menyebutkan sifat wudhu Nabi itu murattaban, berurutan, mulai dari tangan dan mulai dari membersihkan telapak tangan dan seterusnya sampai kaki. Nah, ini nanti hadisnya bisa antum lihat ya di footnote yang nomor 2. Ya, salah satu hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imran Maula Utsman. Jadi pelajaran mungkin ada, di pelajaran hadis ada. Ya. Bahwasanya Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu, biwudu'in, fa tawadda'a fa ghasala kaffaihi salasan. Beliau mengusap, membasuh kedua telapak tangannya, kemudian beliau bermadmadah, berkumur dan beristinsar. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala beliau. Kemudian yang terakhir beliau membasuh kedua telapak kaki beliau 3 kali juga. Ya, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada, tsumma qala Rasulullah man tawadda'a nahwa wudu'i hada, tsumma qama faraka rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu wa farallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kata beliau, kata Utsman bin Affan, barang siapa yang berwudu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan apa yang aku lakukan sekarang. Ya. Maka kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, dengan tata cara wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, dengan tenang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu salah satu hadisnya dijelaskan oleh dari Utsman bin Affan. Dan hadis yang lain masih banyak. Nanti bisa cari di pelajaran hadis di kitab Thaharah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah annal muwalata syartun. Bahwasanya muwalah, ya, muwalah itu berkelanjutan, ya, berlanjut, tidak ada jedanya, ya, adalah syarat juga untuk sahnya wudu. Wajhu dzalika, dan segi pendalilannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wudu muqtarinan ba'dul a'da bi ba'din bil wawi adalah ala istima'i hadhihi al ibadah bi waqtin wahidatin. Ya, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wudu, ya, antara anggota badan yang satu dengan yang lain, ya, digabung dengan huruf waw, bil waw, ya, yang menunjukkan, ya, waw ini menunjukkan bahwasanya apa? Ijtima'i hadhil ibadah, ya, berkumpulnya rentetan ibadah ini pada satu waktu, tidak terpisah-pisah. Fa idza faraqaha fi waqtaini lam takun ibadatan wahidatan kama law faraqas shalah. Dan maka apabila seseorang, ya, memisahkan antara bagian ibadah yang satu dengan yang lain dalam 2 waktu misalnya, maka lam takun ibadatan wahidatan, ya, ibadah tersebut tidak menjadi ibadah yang satu, ya, yang satu utuh, satu kesatuan. Sebagaimana ketika seseorang memisahkan farraqa
as-shalah, misalkan ibadah sholat, ya, misalnya dia rakaat pertama, ya, selesai dia minum dulu, misalnya pergi ke dapur minum, terus melanjutkan rakaat kedua, nah, itu tidak menjadi satu kesatuan, dan sholatnya menjadi batal karena dia telah tidak ada muwalah di situ. Ini muwalah termasuk syarat. Kalau tidak ada muwalah, ya tidak sah wudu tersebut. Wa bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-daim alladhi ka'annaka yushahiduhu annahu kana yuwali baina a'dha'i wudu'ihi. Dan juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melakukannya, seakan-akan kau melihat bahwasanya Nabi itu, ya, beliau membasuh semua anggota wudunya, ya, dengan berkelanjutan wali. Wahada aula min istidlal katsirin min ahli ilmi bi qisati sahibil lum'ah alladhi amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu'ida al-wudu kullahu. Dan ini aula, ya, lebih afdal, lebih utama daripada sebagian istidlal para ahli ilmi dengan kisahnya Sahibul Lum'ah. Apa itu Sahibul Lum'ah? Lum'ah itu suatu tempat yang tidak terkena air, ya. Al-maudhi la yusibuhul ma, ya. Tempat yang tidak terkena air. Jadi, ya, ada seorang sahabat, dia berwudu tapi ada bagian dari anggota wudunya tidak terkena air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulangi wudunya semuanya. Nah, nanti hadis yang antum bisa lihat, yang footnote nomor 3. Dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang, dia sholat, kemudian beliau melihat di dohor telapak kakinya, di punggung telapak kakinya ada lum'ah qadid dirham, ada satu tempat yang ukurannya kurang lebih 1 dirham, yang tidak terkena air. Maka beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi wudunya, kemudian sholat lagi. Nah,